3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan mengambil tempat untuk memimpin doanya. Semuanya siap? Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pada anak bapak, siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah itu semua ya. Bapak cek nama-namanya. Nanti kalau bapak panggil namanya satu persatu, tolong angkat tangannya ya. Fadil Kurniawan, Hadir, Pak. Bayu Tri Adi Saputra, Hadir, Pak. Nurul Siti Fatmah, Hadir, Pak. Windy Audrey Putri, Hadir, Pak. Sinta Aulia Tiara, Hadir, Pak. Alda Yanti Sapitri, Hadir, Pak. Ratu Selwa, Hadir, Pak. Indah Mutia, Hadir, Pak. Kamisa, Hadir, Pak. Nur Siva, Hadir, Pak. Aidil, Gita. Hadir, Pak. Alhamdulillah itu semua ya, tidak ada yang tak hadir. Yuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, silakan kembali buka dulunya. Minggu yang kemarin kita tentang atau kita membahas tentang materi apa? Materi Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis. Ya, hukum tertulis. Bapak akan bertanya ya kepada siswa Bapak. Yang pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Nurul, kapan perumusan undang-undang
NRI atau dengan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dimulai pada tanggal 10 Juni 1945 saat sidang kedua BPUPKI. Saat sidang kedua BPUPKI. Siapa yang tahu BPUPKI? Saya Pak. Tahu ini? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Soal yang kedua. Kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan? Adil? 18 Agustus 1945. Ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk Bayu, siapa yang mengesahkan Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia? PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI. Siapa yang tahu dengan PPKI? Adil? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir, ayo siapa nih? Adalah apa yang melatar belakangi penyusunan Undang-Undang NRI atau dengan Negara Republik Indonesia? Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang tidak pasti. Nah, janji Jepang. Jepang berjanji untuk Indonesia, tapi kemerdekaannya itu hanya bohong atau tidak pasti. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, coba kalian buka bukunya tentang, ya, atau Bapak akan membahas tentang pelajaran baru, materi baru tentang penyusunan atau perumusan Undang-Undang Negara tahun 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada tujuan, manfaat, tujuan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Latar belakangnya itu janji Jepang tadi yang kalian bilang tadi. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi Jepang tidak menepati janjinya. Itu latar belakangnya. Perumusannya dimulainya dengan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, di mana lahirlah dasar negara Republik Indonesia. Pengesahannya Undang-Undang 1445 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang disingkat apa? PPKI. PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka atau belum? Setelah Indonesia merdeka 1 hari. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945, ya. Nah, apa manfaatnya dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945? Itu mengatur pembagian kekuasaan, kewarganegaraan dan hak dan kewajiban warga negara, menjamin hak asasi manusia, memberikan nilai-nilai luhur. Contohnya
Contohnya, menghargai dan menghormati sesama warga negara. Apa saja kalian menghormati tidak sama-sama kalian nih? Menghormati, betul tidak? Betul. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apakah hak kalian sedang kalian hormati? Nah, hak kalian tuh di sekolahnya apa? Nah, mendapatkan ilmu. Ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Ikut tidak kalian gotong royong? Betul. Nah, ayo semuanya kita breaking. Silakan kita bermain. Tepuk Pancasila. Bintang 4, rantai 4, pohon beringin, kala banteng, padi kapas, Pancasila. Oke. Oke, silakan duduk. Nah, Pancasila. Selain Insinyur Soekarno, ada juga tokoh lain seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usulan ini disampaikan pada tanggal berapa tadi? 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Berarti kita memperingati yang Hari Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Usulan Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah. Usulan calon dasar negara itu 5 prinsip, 3 prinsip, satuan prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah, berarti 5 dasar. Pada rumusan ini atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila atau Trisila dan Eka Sila. Soekarno juga berperan sebagai ketua penyelidik usulan-usulan perumusan dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Ya, itu Dr. Muhammad Atta sebagai anggota BPUTI, ya, sebagai ketua Panitia Perancang Keuangan. Dr. Radiman Wahyu Diningrat sebagai ketua Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Muhammad Yamin itu sebagai pertama kali persidangan BPUTI dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 1 Juni. Profesor Supomo duduk sebagai anggota. Muhammad Subarjo, beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Terima kasih. Dari bahasan yang di atas yang baru kita simak, hal-hal apa yang kalian pahami atau hal apa yang kalian dapat? Tidak usah bisa. Dari bahan yang tadi, hal-hal apa yang kalian bisa atau kalian dapat? Tentang apa?
tentang perumusan pengesahan undang-undang tentang perumusan dan pengesahan undang-undang negara Republik pada tahun 1945. Nah, setelah kalian pahami, coba di situ ada Bapak akan memberi dulu kelompok. Ya, kelompok. Satu kelompok ada 3. Ya, satu kelompok ada 3. Berarti Bapak buat versi ketiga, Bapak buat 4. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan silakan kita ya. Dulu. Belum itu dapat kelompoknya. Kelompoknya silakan. Nah, perhatikan kembali video yang akan Bapak tayangkan. Perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Kalian sudah memahami kalau UUD NRI tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu, akan semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Setelah memahami gambaran itu, sekarang saatnya mengetahui bagaimana UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Untuk itu mari simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dipimpin Rajiman Widodiningrat di Gedung Suwosangin di Jakarta. 1. Perumusan UUD NRI tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah fondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPK lalu menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan fondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk panitia dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar.
Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Dasar Hukum Tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. BPUPK juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air atau PETA yang diketuai Adi Husno Cokrosuyoso. Panitia Dasar Hukum Tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD). Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu Presiden. Ini giliran Panitia Perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu Presiden menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, Batang Tubuh Dasar Hukum Tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Rancangan UUD tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang DPUPK dengan suara bulat. Selesai perumusan naskah UUD tersebut. 2. Proses pengesahan UUD NRI 1945. Setelah selesai merumuskan naskah UUD, BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK tanggal 16 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Esok harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, Komite Nasional Indonesia Pusat atau MIP untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh MIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Resmilah Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa UUD NRI tahun 1945 itu. Dengan ditetapkannya UUD NRI tahun 1945, bangsa Indonesia patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila diibaratkan pohon, negara Indonesia memiliki akar yang kuat berupa Pancasila serta batang yang kokoh berupa UUD NRI tahun 1945. 3. Sistematika UUD NRI tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertulis, UUD NRI tahun 1945 sudah selesai dirumuskan. Kalian tentu ingin tahu bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tersebut?
Sistematika UGM dari tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan. Kedua, bagian batang tubuh. Ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sekarang sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UGM dari tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh UGM dari tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Para ahli menyebut batang tubuh itu merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Untuk memperjelas isi batang tubuh UGM dari tahun 1945, maka selanjutnya ada bagian penjelasan yang dilampirkan. Lampiran penjelasan itu terdapat di dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7, tanggal 15 Februari 1946. Dari hasil pengamatan atau informasi yang kalian dapat dari video yang kalian lihat barusan ini, apa saja yang kalian dapat informasikan? Mengenal tokoh-tokoh panitia BUPKI. Nah itu. Dan itu apa lagi? Apa lagi? Yaitu memilih presiden dan wakil Presiden. Nah, sekarang Bapak akan memberi bahan ajaran kepada masing-masing. Sesuai ya. Coba kalian buka LKPD. Sebelum kalian buka LKPD, Bapak akan menayangkan
dalam media pembelajaran. Tolong perhatikan rekan. Undang-Undang NRI tahun 1996 yang ditetapkan dalam sidang pertama PKI melalui dua tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dari 4 alinea, ya, pengesahan batang tubuh undang-undang itu ada terdiri atas 16 bab. Penjelasan Undang-Undang tahun 1995. Penjelasan resmi Undang-Undang negara Republik tahun 1900 disusun oleh Sutomo. Dalam penjelasan ini terdapat 7 kunci. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, perumusan dan pengesahan undang-undang negara Republik tahun 1995. Perumusan undang-undang negara tahun 1995. Yang pertama adalah konstitusi, berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi ini terbagi lagi dia. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Contohnya, konstitusi tertulis Undang-Undang 1995. Contoh konstitusi tertulis mengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah mufakat. Konstitusi adalah dasar hukum, ya, yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, tempat duduk persidangan PKI kedua. Tuh, nama-nama tokoh-tokoh. Buat kalian perhatikan. Pengesahan undang-undang. Ya, yang pertama, setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya sidang. Hanya untuk menghasilkan naskah pembukaan dari batang tubuh melalui Berita Publik Indonesia 15 Februari 1946. Setelah itu Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI memberikan sambutan mengenai harapan-harapan mengenai undang-undang. Di dalam pidato Soekarno mendapatkan dukungan dari anggota PPKI. Selanjutnya dilakukan pula kesempatan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden. Tuh, ketua panitia kecil atau BPUPKI Insinyur Soekarno, RM Adi Kusno, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Sidang PPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli. Hasil kesempatan
sidang 11 Juli 1945 ada membentuk 3. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Subarjo, Sudirman, dan Paraga Ahmad. Poin kedua B, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Poin ketiga C, kepala negara di tangan satu orang itu ini panitia perancang undang-undang dasarnya. Yang pertama ketua Supomo Wongso-Negoro, Subarjo, Marabis, Panji Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Ya, panitia penghalus bahasa ada Derajat Diningrat, Agus Salim, Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Terdiri itu Jaja Diningrat, Agus Salim, dan Sutomo. Pada tanggal 14 Juli 1945 ada 3 hal pokok yang disampaikan panitia perancang undang-undang. Yang pertama apa? Pernyataan Indonesia merdeka. Yang keduanya B-nya pembukaan undang-undang dasar. Hasilnya batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai undang-undang dasar. Ada 5 poin. Yang pertama, wilayah Indonesia adalah sama dengan wilayah Indonesia adalah bekas Hindia Belanda. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. yang ketiga, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. yang keempat, Bendera negara Indonesia adalah sama-sama rakyatnya. yang kelima. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tak mungkin kalian tak tahu ya bendera Sangsaka kita ya. Bendera apa? Pada tanggal 15 Juli ya 1945 BPUPK kembali menggelar sidang. Agendanya pembahasan rancangan undang-undang. Setelah itu pada tanggal 16 Juli 1945 dengan suara bulat, suara tahu. Naskah undang-undang diterima dalam sidang BPUPK. Selain itu, usulan-usulan panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan. Berarti BPUPK tanggal 7 Agustus dibubarkan. Selanjutnya dibentuk dengan Dokoritso Junpi Inkal atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Ada berapa tugas? Yaitu ada berapa tugas PPKI? 3. Nah, yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang SRI tahun 1945. Yang kedua, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk Jepang kepada bangsa Indonesia. mempersiapkan pemerintah kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk Jepang kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus, ya PPKI menggelar sidang pertama.
Yang pertama bagian menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan wakil presiden. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI melakukan perubahan pada rancangan undang-undang yang dihasilkan BPPK. Beberapa perubahan antara lain yang pertama, menggantikan istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Kedua, kata mukalimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. Yang ketiga, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Ketiga poin ini ada di dalam pembukaan undang-undang. Dalam alinea keempat, Piagam Jakarta dirumuskan Pancasila sebagai pertama dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pertama sebelum digantikan itu adalah ketuhanan, dan selanjutnya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi menurut kemanusiaan. Kalau yang sekarang kemanusiaan yang adil dan beradab. Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut. Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, juga menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Selain bukan antara orang negara Indonesia, ya, dan bukan orang Islam, di Indonesia tidak dibenarkan sebagai pemimpin. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, juga menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang NRI tahun 1999 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini dari 2 tahap, yaitu pengesahan pembukaan undang-undang. Yang kedua, pengesahan batang tubuh undang-undang tahun 1916 bab 37 pasal 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan undang-undang tahun 1945, penjelasan resmi undang-undang tahun 1900 tentang disusunnya oleh Soekarno dalam penjelasan undang-undang negara tahun 1945 terdapat 7 kunci. Yang pertama, bersifat sistem konstitusional, kekuasaan negara yang berada di tangan DPR, penyelenggaraan pemerintah negara, dan tinggi adalah presiden di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung kepada DPR. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas. Arti penting. Ini arti penting undang-undang. NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, mengatur norma di Indonesia, melahirkan warga negara yang hebat dan kuat, mengatur proses pemerintah hukum di Indonesia, menjadi bangsa Indonesia sejahtera, adil dan makmur, menjadi Indonesia sebagai negara harmonis dalam berbangsa dan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia
menjadi landasan guna mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Terjaminnya hak asasi sebagai warga negara menjadi alat pemersatu bangsa, menjadi acuan atau pedoman dalam perbuatan undang-undang yang tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Peran tokoh Insinyur sebagai anggota BPKI, sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan, berperan dalam penyusunan rumusan dasar negara Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, ada juga Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1940 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Usulan Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, seperti usulan Soekarno dan saudara, melainkan 3 usulan calon dasar negara itu yaitu 5 prinsip, 3 prinsip dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusan ini, atas sasaran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu, rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua penyelidik usulan-usulan perumusan dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua perancang keuangan, Dr. Rajiman Widyaningrat sebagai ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan, MR Muhammad Yamin pada sesi pertama Presiden BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei 1 sampai 1 Juni 1940 berupa anggota BPUPKI untuk menyampaikan suatu usulan mengenai bahan konstitusi. Profesor Sukorno sebagai anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. MR Ahmad Sumardo, beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan, terkenal sebagai konsep naskah teks proklamator dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, apa-apa saja yang kalian dapat tentang selain itu yang lainnya. Tentang terpilihnya presiden dan wakil presiden. ya. Bahan ajaran kepada Bapak kasih bahan tadi kan ada
Coba kalian buka LKPD. Ya. Kalian jodohkan ya. Jodohkan, perhatikan jodohkan. Kalau kalian kasih garis. Perhatikan garis. Itu lambang negara-negara kesatuan, ya. Ada panjangnya, yang mana tertepat, garis. Perhatikan lagi. Gambaran kerja kedua. Nih, naskah Jepang PPKI. Pertanyaan jawaban yang di bawah ini, yang di atas ini kan jawab di samping. Gambaran ketiga, tokoh-tokoh yang sudah kalian lihat di video tadi. Nih, mau kata apa tugasnya? Wakil Ketua PPKI. Itu ini menurut kalian ya, menurut kalian apa arti penting ya undang-undang NRI? Ada di bahan ajaran itu yang sudah Bapak kasih.
Dan selesai semua. Ya, kita baca kawan yang lainnya. Waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Satu silakan semuanya berdiri ke depan. Yang lainnya kelompok 2, 3 perhatikan kawannya. Makanya tolong perhatikan ya, kawannya lagi investasi apa perhatikan ya. Satu silakan.
Carilah pasangan pernyataan dan jawaban di bawah ini pada kolom yang tersedia. Pernyataannya, nama direkam PPKI adalah Dr. Ibu Bindi Imran. Ketua PPKI adalah I.S. Soekarno. Tanggal berdirinya PPKI adalah 7 Agustus 1945. Tanggal sidang 1 PPKI adalah tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Kelompok 2. Siapa yang membaca? Carilah nama-nama tokoh di bawah ini dan apa peran masing-masing tokoh tersebut. Dr.S. Mohatta, Wakil Ketua PPKI. Dr. Ratiman Regio Yuningrat, Ketua DPU PKI. I.R. Soekarno, Ketua PPKI. M.R. Soepomo, Panitia Penghapus Bahasa. Haji Agus Salim, Panitia Kecil Ancaman UU. Menurut kalian apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengatur norma di Indonesia melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang hebat dan kuat, mengatur proses pemerintahan. Bagi kegiatan di atas, apakah kesimpulan yang dapat kalian sampaikan? Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses perumusan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan sebagai bangsa negara dan undang-undang pasal negara hukum, pasal negara atau konstitusi perjuangan yang selama ini dilakukan bangsa Indonesia telah berubah hasil dengan adanya berdirinya negara Republik Indonesia. Kalian tolong perhatikan di depan. Nggak ada kepala, tolong perhatikan.
lembaran pernyataan dan jawaban di bawah ini. Carilah pasangan pernyataan dan jawaban di bawah ini pada kolom yang tersedia. Nama Jepang PPKI itu Yoritsu Junbi Indai. Baca sekali semuanya. Ketua PPKI Insinyur Soekarno. Tanggal berdirinya PPKI 7 Agustus 1945. Tanggal sidang 1 PPKI 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama dari lembaran tersebut apakah ada yang lain daripada yang Bapak bacakan? Carilah nama tokoh di bawah ini, ya. Mbak lembaran ketiga. Muhammad Hatta adalah wakil ketua. Dr. Ratimar Widyodiningrat ketua PPKI. Insinyur Soekarno ketua PPKI. Mr. Supokmo Agus Salim adalah panitia perancang undang-undang. Menurut kalian apa arti penting undang-undang ya tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Yang pertama, mengatur norma-norma Indonesia melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang hebat dan kuat, mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan, kesimpulan dari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses perumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara sebagai hukum dasar negara atau konstitusi. Perjuangan yang selama ini dilakukan bangsa Indonesia telah berbuah hasil dengan adanya berdiri negara Republik Indonesia. Akan memberikan evaluasi berupa teks ya. Kalian mengingkari
Iya. Ya, berarti boleh ditingkat ini atau disilang. Boleh ditingkat disilang.
Ya. Siap semua? Ya. Apa? Sudah semua? Ayo. Kita isi dulu ya. Sudah semua? Baik, urusannya dari kita. Ya, dan tentang video kita sekarang biar semangat, biar tidak ngantuk. Kita SDG. Silakan anak-anak Bapak. Ya. Yuk perhatikan. Ya. Ketuhanan, kerakyatan, kesatuan, konsentrasi ya. Ketuhanan, kerakyatan, persatuan, dari kenyataan ya yang telah kalian dari awal sampai akhir
Hal apa aja kalian pahami ya, dari pernyataan? Apakah yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Bahagia. Senang? Bahagia. Apakah kesulitan yang kalian alami selama mempelajari materi ini? Apa kesulitannya? Sulitnya tidak ada. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Apakah media pembelajaran yang digunakan menarik? Apakah kalian dapat menemukan cara mengatasi kesulitan yang kalian alami? Dapat. Ya. Apakah kalian mendapatkan bantuan dari orang lain mengenai kesulitan yang kalian hadapi? Dapat. 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 Dan sudah tadi sama lagi. Dah. Nah, Bapak akan menyimpulkan tentang perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita telah belajar tentang sejarah dasar negara. Perumusan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dalam sidang yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli. Masing-masing ingatkah Anda kapan sidang BPUPKI yang kedua dan membahas apa sidang BPUPKI yang kedua? Berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, membahas tentang rancangan undang-undang. Tanggal 10 Juli 1945, rapat besar BPUPKI. Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang bentuk negara setelah dibuka oleh BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dan diperkenalkan dengan anggota baru. Sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan. Tanggal 11 Juli 1945, rapat besar BPUPKI. Setelah sidang mendengar pandangan-pandangan anggota, dibentuklah panitia perancang hukum dasar yang terdiri 3 panitia kecil. Yang pertama, panitia perancang hukum dasar. Siapa ketuanya? I.S. Soekarno. Panitia perancang ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia perancang pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno Jokrosojo. Tanggal 13 Juli 1945, rapat dipimpin oleh ketua, yaitu Insinyur Soekarno, membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan. Panitia kecil pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perencana undang dasar berhasil membahas beberapa hal
yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Diningrat Salim dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli 1945, acara sidang tanggal 14 Juli 1945 ini adalah pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sebagai Ketua Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang menghasilkan pernyataan Indonesia merdeka dan pembukaan undang-undang, sedangkan batang tubuh undang-undang dibahas keesokan harinya supaya anggota punya kesempatan. Tanggal 15 Juli 1945, acara sidang tanggal 15 Juli 1945 adalah lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Semua anggota memberikan pendapat, usulan, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal yang diatur dalam rancangan batang tubuh undang-undang seperti bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara. Tanggal 16 Juli 1905, pembahasan lanjutan isi batang tubuh undang-undang yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan panitia tentang keuangan dan perekonomian serta laporan panitia pemilihan tanah air diterima secara bulat. Sedangkan naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPPKI pada tanggal 16 Juli 1995. Hasil sidang yang diterima secara bulat tersebut tergambar jelas dalam pidato Radiman. Nah, coba kalian buka halaman ya. Kalian kerja halaman 3. Kalian kerjakan PR di rumah ya. Ya. Nah, itu tentang remedial dan pengayaan siswa. Peserta didik yang belum menguasai materi, belum mencapai ketuntasan belajar akan dijelaskan kembali oleh guru, melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang sesuai dengan protokol ya. Nah, jadi Pak Sul tadi halaman 3 ya. Kalian kerjakan PR di rumah. Lusa ambil.
Dan kita berdoa yang dipimpin oleh ketua. Semuanya siap? Berdoa. Tasnya di tangan. Tiga.